Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nurul Masyita Rahmi. Pada kesempatan kali ini, aku akan menerangkan tentang konsep Islam dan kesehatan manusia. Apa saja hal yang diperlukan dalam penciptaan manusia? Semua hal tersebut tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang kedua, selama hidupnya, manusia mengalami beberapa masa. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Tiga, kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama, diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32. Yang kedua, diberikan bentuk yang terbaik. Quran Surat At-Tin ayat 4 dan Quran Surat At-Tagabun ayat 3. Lalu, apa saja bekal hidup manusia? Terdapat 3 bekal, yaitu potensi jasmani, potensi akal, dan potensi ruh. Yang pertama, potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Salah satu ayat yang membahas tentang potensi jasmani adalah Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13 sebagai berikut. Yang kedua, potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas dan kewajibannya berupa memakmurkan bumi sebagai khalifah. Salah satu ayat yang membahas tentang potensi akal adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 sebagai berikut. Lalu bekal hidup yang ketiga ada potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Salah satu ayat yang membahas tentang potensi ruh adalah Quran Surat An-Nahl ayat 36 sebagai berikut. Penyakit manusia menurut Islam dibedakan menjadi 2, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani. Apa itu penyakit hati? Penyakit hati adalah penyakit atau gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit hati dalam Islam bukanlah penyakit hati yang menyangkut dengan kesehatan manusia. Penyakit yang ada dalam hati setiap orang bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Perihal mengenai penyakit hati ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Contoh-contoh dari penyakit hati menurut Islam adalah syirik, sombong, iri, dengki, ria, bakhil atau kikir, dan kagum pada diri sendiri. Ada beberapa cara mengatasi dan menyembuhkan penyakit hati, antara lain sebagai berikut. Terdapat 2 macam penyakit hati. Yang pertama, penyakit syubhat. Yang kedua, penyakit syahwat. Penyakit syubhat. Syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Syubhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar, tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Syubhat juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan kerancuan berpikir dalam memahami sesuatu hal, yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya. Penyakit syahwat. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Sedangkan fitnah syahwat atau penyakit mengikuti syahwat adalah mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Adapun penyakit syahwat disebutkan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 sebagai berikut. Lalu, apa yang dimaksud dengan penyakit jasmani? Penyakit jasmani ialah penyakit badan, penyakit yang tampak dan dapat kita rasakan. Penyakit jasmani ini dapat disembuhkan oleh dokter dan mudah dideteksi dengan bantuan medis.
Keutamaan doa. Doa adalah obat segala penyakit. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Doa adalah senjata orang beriman. Salah satu hadis yang membahas tentang doa yaitu hadis riwayat Tirmizi sebagai berikut. Al-Quran sebagai obat segala penyakit. Salah satu nama Al-Quran adalah Asy-Syifa, yang berarti obat penyembuh. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Isra ayat 82 sebagai berikut. As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan menjelaskan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat atau syubhat yang mengotori iman. Dalam Al-Quran terdapat nasihat, motivasi, peringatan, janji, dan ancaman yang akan memicu seseorang pada sikap harap dan takut. Ketika hati seseorang sehat, tidak banyak berisi syahwat dan syubhat, anggota badan pun akan mengikutinya. Karena anggota badan akan jadi baik jika hatinya baik, ia juga menjadi rusak jika hatinya rusak. Selain menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga menjadi obat penyembuh penyakit fisik. Contohnya seperti membacakan ayat untuk meruqyah orang sakit. Perihal pentingnya penyembuhan dengan obat juga sangat disarankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dinyatakan dalam sabdanya, "Aku, Usamah bin Syarik, menghadap Rasulullah. Di tempat itu, aku menjumpai para sahabat sedang duduk dengan khusyuk. Usai mengucapkan salam, aku duduk. Beberapa orang Arab pedalaman lalu datang dari berbagai arah. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kita harus berobat?' Beliau menjawab, 'Berobatlah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula penyembuhnya, kecuali satu penyakit, yaitu usia tua.' Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i dari Usamah bin Syarik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha oleh Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itulah berobatlah kamu." Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah." Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu memiliki metode yang cukup baik dalam mempertemukan beberapa pendapat di atas. Beliau merinci hukum berobat menjadi beberapa keadaan. Yang pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. Yang kedua, bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Yang ketiga, bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama, agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi dari Wa'il bin Hajar Al-Hadrami bahwa Tariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tuak yang dijadikannya obat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab bahwa tuak bukanlah obat, tetapi penyakit. Diriwayatkan dari Abu Daud dari Abu Darda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram." Terdapat bahan-bahan yang dilarang untuk dijadikan obat. Yang pertama, bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, najis, tuak, atau alkohol. Yang kedua, bahan yang dilarang secara khusus, contohnya besi panas dan racun. Pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti. Karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Menurut Syafi'i, mengenai mantra, ujarnya adalah tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang diketahui atau jelas dasar syariatnya. Pengobatan Islam. Sesuai tuntunan syariah, sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis, dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi dari keduanya, tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang dan yang diharamkan. Pengobatan Nabi. Dalam buku Ensiklopedia Islam Al-Kamil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajiri, disebutkan bagaimana cara-cara Rasulullah untuk menyembuhkan suatu penyakit.
Cara yang pertama, meniupkan pada tubuh yang sakit dengan mu'awwidzat. Cara yang kedua, meletakkan tangan pada tubuh yang sakit seraya membaca bismillah. Cara yang ketiga, dengan cara sayatan bekam meminum madu. Cara yang keempat, dengan jintan hitam atau habah sauda. Cara yang kelima, dengan daun pacar. Lalu, apa saja bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran? Terdapat 7 buah di dalam Al-Quran, antara lain kurma, madu, jahe, pisang, zaitun, delima, dan tin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.